Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan bersama keluarga, Ketua Takmir bersama seluruh pengurus, para jamaah, Bapak Ibu yang hadir pada pengajian malam ini di Masjid Namira Lamongan. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu dalam majelis ilmu setelah berapa tadi? 7 bulan ya. 7 bulan kita istirahat. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Memang seperti yang dinasihatkan oleh Ibnu Sina, ketika kita menghadapi satu penyakit, baik itu penyakit yang sifatnya personal maupun penyakit yang sifatnya wabah, beliau memberikan nasihat kepada kita 3 kalimat. Beliau mengatakan, al-wahmu nisfudda wal itmi'nanu nisfuddawa was-sabru bidayatus syifa. Pertama beliau mengatakan al-wahmu nisfudda. Stres, cemas, bingung itu separuh dari penyakit itu sendiri. Sebenarnya sakitnya pilek, tapi karena stresnya tinggi akhirnya menjadi pilek yang luar biasa. Sehingga kita disunahkan oleh Nabi setiap pagi dan petang kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gundah gulana dan rasa sedih yang berlebihan. Jadi al-wahmu, kata Ibnu Sina, itu membayangkan sesuatu yang ringan menjadi berat, sesuatu yang kecil menjadi besar. Memang ada, tapi digambarkan secara berlebihan sehingga tingkat stresnya, tingkat cemasnya itu meningkat, itu sendiri sudah menjadi penyakit. Maka beliau yang kedua mengatakan wal itmi'nanu nisfud dawa. Hati yang tenang, pikiran yang tenang itu sendiri adalah separuh dari obat. Memang sakit iya, terkena musibah iya, tetapi kalau hatinya tenang, hatinya pasrah, tawakal kepada Allah, itu adalah separuh dari kesembuhan itu sendiri. Nah, yang terakhir beliau mengatakan was-sabru bidayatus syifa. Sabar itu adalah awal dari kesembuhan. Sakit iya, berobat iya, ikhtiar iya, ditambah dengan sabar, ridha, menerima qadha dan qadar Allah, menerima takdir baik dan buruk, itu adalah awal dari kesembuhan. Nah, mudah-mudahan
kita semuanya dijaga dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan berkenalan dan mengetahui sejarah kehidupan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. 7 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu, kita sudah membahas tentang kedatangan anak-anaknya Nabi Yakub untuk membeli gandum ke luar negeri. Karena di negeri mereka di Kan'an terjadi paceklik yang berkepanjangan sampai terjadi rawan pangan, krisis pangan. Akibatnya Yakub mengutus anak-anaknya untuk merantau ke Mesir. Ratusan kilometer dari Kan'an, karena Mesir sedang menikmati masa-masa tidak paceklik. Saat itu Mesir dipimpin oleh seorang raja yang memiliki menteri yang luar biasa pintar, pandai, cerdas dalam mengelola ekonomi negara yang bernama Yusuf bin Yakub. Tetapi mereka tidak mengenal Yusuf karena Yusuf sudah dianggap hilang puluhan tahun yang lalu, sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Mereka tidak mengenal lagi Yusuf entah kemana, dan mereka sudah beranggapan Yusuf sudah tamat. Nah, singkat kata, singkat cerita, mereka datang dan diterima oleh Yusuf. Yusuf mengenali mereka, mereka tidak mengenali Yusuf. Karena biasa orang tua lebih cepat melupakan anak muda tetap mengingat, oh ini guru saya. Itu biasa begitu itu. Masih kenal. Setelah diinterogasi, ternyata ada satu saudara yang masih tertinggal di rumah. Yusuf mensyaratkan agar saudara itu yang bernama Bunyamin itu diajak ke sini. Setelah diajak ke Mesir dengan rekayasa drama pencurian yang disusun oleh Yusuf bersama pembantu-pembantunya, maka akhirnya Bunyamin ini ditahan di Mesir. Itu 7 bulan yang lalu sudah kita bicarakan. Sekarang kita bahas kelanjutannya. Qalu, saudara-saudaranya Yakub ini, saudara-saudaranya Yusuf ini, anak-anaknya Yakub mengatakan, ya ayyuhal aziz, wahai Pak Menteri, wahai orang yang kami hormati. Yang dimaksud adalah Yusuf. Innalahu aban syaikhan kabiro. Anak ini, yaitu Bunyamin, yang datang jauh-jauh kami bawa dari Kan'an ke sini, dan di sini dalam tanda kutip terlibat pencurian, dan di sini harus ditahan, tidak boleh dibawa pulang. Anak ini punya bapak yang sudah tua. Innalahu aban syaikha. Artinya apa? Ini anak kesayangan. Bunyamin ini anak kesayangan ayah kami yang di rumah, dan sangat disayangi oleh ayah kami karena dulu punya saudara satu lagi, kemudian mati di padang pasir. Ini sebagai gantinya. Mbok ya jangan ditahanlah. Nanti ayah kami akan bersedih 2 kali. Terus, fakhudh ahadana makanah. Ambil saja salah satu di antara kami sebagai pengganti dia. Tolong anak ini bolehkan kita ajak pulang, tahan salah satu di antara kami, ndak apa-apa, kanggo ilene. Itu. Karena mereka ini tidak mau lagi
mengecewakan ayahnya yang dulu dikecewakan gara-gara Yusuf. Dulu Yusuf disayangi oleh ayahnya, kemudian mereka cemburu, cemburunya buta lagi, akhirnya melahirkan dendam, merayu ayahnya supaya Yusuf ini mau diajak keluar menggembala kambing-kambingnya, tapi direncanakan memang untuk dihabisi. Dan benar, dihabisi betul. Dilemparkan ke dalam sumur, dipastikan sudah mati, ditinggal pulang. Mereka membuat drama, membohongi ayahnya bahwa Yusuf dimakan serigala. Mereka sudah mengecewakan ayahnya. Lah ini pamit juga mengajak Bunyamin akan dijaga, diajak ke Mesir, kok ditahan juga. Kan mengecewakan dua kali jadinya. Maka mereka mau menggantikan dengan salah satu di antara mereka. Fakhudh ahadana makana. Wahai Pak Menteri, ambil saja satu di antara kami sebagai penggantinya. Jangan dia. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami tahu Anda wahai Pak Menteri termasuk orang yang muhsin, orang yang berbuat baik kepada orang lain. Biasalah, ono karpe muji-muji, ono karpe biasa. Inna naraka minal muhsinin. Nanti kalimat ini yang akan kita kupas lebih panjang lagi. Qala, kata Yusuf, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Maksudnya itu tidak mungkin aku lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Apa? An nakhudha illa man wajadna mata'ana indahu. Yang kami ciduk, yang kami ambil, yang kami tahan adalah orang yang memang terbukti literan yang dulu milik raja itu dicuri dia. Yang terbukti melakukan pencurian itulah yang kami tahan. Tidak mungkin kami menahan orang yang tidak terlibat dalam persoalan pencurian ini. Na'udzubillah. Inna idzal ladzalimun. Kalau itu sampai kami lakukan, tentu kami tergolong orang yang zalim. Tidak mungkin menimpakan hukuman kepada orang yang tidak berbuat kesalahan. Karena itu, menimpakan sanksi hukuman kepada orang yang tidak berbuat salah, menurut Yusuf itu perbuatan zalim. Inna idzal ladzalimun. Jadi para jamaah sekalian, inilah episode yang sedang terjadi, negosiasi antara Yusuf yang menahan Bunyamin dengan tamu anak-anak Yakub yang tidak lain mereka adalah orang-orang yang pernah mencampakkan Yusuf, mencelakakan Yusuf ke dalam sumur. Dan gara-gara itu Yusuf sampai menderita dan kena musibah 3 kali. Akibat dari kejahatan mereka, Yusuf masuk di dalam sumur. Yusuf dijual sebagai budak dan Yusuf difitnah kemudian dipenjara. Itu 21 tahun berjalan. Yusuf dalam penderitaan. Sehingga menurut mereka, Yusuf is dead. Yusuf sudah tamat. Tidak terfikir dalam benak mereka, ternyata yang ada di hadapan mereka itu Yusuf. Tidak terfikir. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki qadha dan qadar. Apapun tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah sudah menghendaki, terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Masalah takdir, masalah nasib, masalah kematian, Allah semuanya yang mentakdirkan. Nah ini harus kita yakini bahwa
yang menjalankan takdir dalam kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, kita hanyalah punya kewajiban ikhtiar. Kalau ikhtiar kita cocok dengan yang diinginkan oleh kita dan cocok dengan qadha dan qadar Allah, itulah sesungguhnya yang membahagiakan. Tapi ternyata tidak semua yang kita ikhtiarkan itu sesuai dengan yang kita inginkan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan. Banyak orang sakit, ada yang berobat, semuanya berobat, tapi kan ada yang mati, ada yang tetap hidup. Yang sakitnya bertahun-tahun tetap bertahan, yang kemarin sehat sekarang mati juga ada. Sekarang sehat besok mati. Ikhtiar wajib. Percaya kepada qadha dan qadar sama wajibnya. Tidak bisa dipisahkan. Perjalanan hidup Nabi Yusuf itu hampir semuanya berdasarkan qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya sampaikan beberapa bulan lalu bahwa perjalanan hidup Nabi Yusuf itu mengalami 3 penderitaan dan 3 kebahagiaan bergantian. Penderitaan pertama dimasukkan ke dalam sumur. Penderitaan kedua setelah dari sumur itu dijual jadi budak. Penderitaan ketiga setelah jadi budak masuk penjara beberapa tahun. Disetting oleh Allah seperti itu. Kemudian yang pertama bahagianya adalah keluar dari penjara. Yang kedua bahagianya adalah menjadi pejabat tinggi. Yang ketiga dan ini adalah terakhir, bertemu kembali dengan seluruh keluarganya termasuk orang tuanya. Berurutan begitu. Dan itulah kehidupan yang sudah tidak bisa lepas. Semuanya ada di dalam Lauh Mahfuz. Baik. Di dalam surat Yusuf ini ada kalimat yang sama terulang 2 kali. Inna naraka minal muhsinin, ayat 36 ketika di penjara. Orang-orang yang di penjara itu minta penjelasan terhadap mimpi mereka. Yang satu mimpi memeras anggur jadi minum khamr, jadi minuman khamr. Yang satu membawa roti di atas kepalanya dicucui manuk. Minta penjelasan mimpinya itu kepada Yusuf. Saat itu orang-orang di penjara mengatakan inna naraka minal muhsinin. Yang kedua, ayat 78 yang kita bahas ini, kalimat ini diulang lagi, inna naraka minal muhsinin, yang sudah kita bicarakan tadi. Apa itu kalimat inna naraka minal muhsinin? Dikatakan dalam beberapa kitab tafsir seperti ini. Di Arab gundul ya. Wa kana Yusuf alaihi salam qad ishtahara fis sijn. Yusuf itu waktu di dalam penjara terkenal bil judi, loman, wal amanati, amanat, wasidqil hadis, jujur dalam setiap ucapannya, wa husnis simti, sikapnya kepada orang lain baik, wa kathratil ibadah, banyak ibadahnya, salawatullahi alaihi wasallam. Ini di penjara. Kalau ini dilakukan orang dalam kehidupan normal, di rumahnya, di masyarakatnya, bersama keluarganya, loman, amanat, jujur, sikapnya baik, banyak ibadah, itu masuk akal. Karena semuanya tersedia. Tetapi kalau orang di penjara bisa melakukan ini, luar biasa. Di penjara masih bisa banyak ibadah,
masih bisa loman, masih bisa menolong orang, bisa jujur, itu luar biasa. Dan itu Yusuf. Saya teringat di pelajaran buku sejarah itu ada penjara di Madiun. Waktu itu tokoh-tokoh Masyumi yang ditangkap oleh penguasa Bung Karno waktu itu di penjara Madiun, di pintu gerbang penjara itu ditulis Madrasatu Yusuf. Madrasah Yusuf. Jadi mereka para ulama, para kiai, karena istiqomahnya, karena kejujurannya ditangkap, itu merasa saya ini tidak di penjara, tapi saya sedang sekolah di pondok pesantrennya Nabi Yusuf. Kenapa? Karena mereka sedang mencontoh ketika Nabi Yusuf berada di penjara. Itu lapo di penjara itu. Ternyata begini, masih bisa loman, masih bisa amanat, masih bisa jujur, masih bisa bersikap baik, dan masih bisa beribadah. Itu di penjara. Wa ma'rifatut ta'bir, dikasih oleh Allah ilmu untuk tahu tentang penjelasan mimpi, seperti kita bahas sebelumnya. Wal ihsan ila ahli sijn, berbuat baik kepada sesama penghuni penjara. Wa iyadati mardahum, mengunjungi yang sakit. Wal qiyami bi hukukihim, menunaikan hak-hak mereka. Itu di penjara. Dalam kondisi normal kita punya kewajiban dengan sesama muslim itu iyadatul marid. Kalau ada tetangga yang sakit itu kita punya kewajiban mengunjungi. Nah, selama pandemi mengunjungi orang sakit tidak boleh ya? Tidak boleh. Kau boleh dikunjungi. Nah. Jadi selama pandemi ini banyak sunnah-sunnah yang tidak kita laksanakan. Bahkan kewajiban pun kita kerjakan secara ada batasan-batasan. Kalau aturannya sudah sholat berjamaah, kan imamnya tidak mungkin sawu sufufakum, gak digubris. Wong sawu sufufakum itu luruskan, rapatkan, sudah tidak berlaku hadis itu kan ya. Nah, sementara Tashmitul janaiz, ngantarkan jenazah sampai ke kuburan, sampai mendoakan, sementara dihentikan dulu. Nah, jadi banyak sunnah-sunnah. Jabat tangan, musafahah, yang kata Nabi kalau ada dua orang muslim bertemu, tersenyum, menyapa, salaman, jabat tangan, maka dosa-dosa antara keduanya berguguran. Sementara salaman tidak dulu. Ono sing ini. Ada sunnah-sunnah banyak yang kita sementara hentikan karena kondisi. Nah, Nabi Yusuf ini sekali lagi dikenal orang sebagai muhsinin karena di penjara pun dalam keadaan sesulit dan seterbatas itu masih bisa berbuat baik kepada orang lain. Makanya disebut dua kali di dalam Al-Quran, inna naroka minal muhsinin. An Qatadah qala balagona anna ihsanahu annahu kana yudawi maridhahum. Tidak hanya mengunjungi orang sakit, tapi Yusuf itu ketika di penjara itu yudawi maridhahum. Kalau ada yang sakit, dia mengobati. Wa yu'azzi hazinahum. Kalau ada yang bersedih, berduka, dia yang menghibur. Padahal sama-sama di penjara, sama-sama sedihnya, sama-sama berdukanya, sama-sama menderita, sama-sama jauh dari keluarga. Tapi
orang yang luar biasa itu adalah mampu menyembunyikan kesedihannya dengan menghibur orang lain yang sedang sedih. Itu baru luar biasa. Orang miskin yang luar biasa itu adalah orang miskin yang mampu menyembunyikan kemiskinannya tapi masih bisa bersedekah. Itu luar biasa. Wa yajtahidu li rabbih, dan bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhannya. Yudawi maridhahum, di penjara sama-sama sedihnya, sama-sama menderitanya, tapi ada orang sakit masih bisa membantu mengobatinya. Waqala, masih di dalam tafsir Ibnu Katsir, lamman taha Yusuf ila sijn, ketika Yusuf masuk ke dalam penjara, qalu, dan Yusuf masuk penjara itu harus diingat tanpa kesalahan. Dia tidak melakukan kesalahan yang karenanya dia di penjara. Dia korban fitnah. Dan pelaku fitnahnya ibu-ibu. Mohon maaf ibu-ibu, itu cerita 7 bulan yang lalu. Sehingga supaya aman dari fitnah di luar penjara, lebih baik saya masuk penjara. Qalu, jadi ketika Yusuf masuk penjara, orang-orang yang sudah ada di dalam penjara duluan, kalau dia mengatakan, ya fata, hei anak muda, barakallahu fik, mudah-mudahan Allah memberkahi kamu. Ma ahsana wajhuk, kon niki cik gantengi. Ma ahsana wajhuk, betapa elok wajahmu. Wa ahsana khulukuk, dan betapa bagus akhlakmu. Yusuf tidak hanya dikenal gantengnya, tapi juga dikenal dia ini akhlaknya baik. Apa artinya wajah ganteng akhlaknya buruk? Laqad burika lana fi jiwarik. Ini, kami turut mendapat berkah ketika kumpul bersamamu. Ini tidak semua orang bisa begini. Keberadaan kita, kebaikan kita harus bisa dirasakan oleh orang yang di sekitar kita. Ini sekaligus sebagai introspeksi buat kita semuanya. Keberadaan kita di kampung itu baiknya dirasakan oleh tetangga apa tidak. Jangan sampai keberadaan kita, naudzubillah, itu nyumpeki wong kampung. Di kantor, nyumpeki kantor. Di pasar, nyumpeki pasar. Di masjid ngerepoti takmir. Nah, orang-orang yang di penjara itu dengan kehadiran Yusuf itu merasa hidup ini lebih berkah. Dan kita nanti di kuburan itu begitu. Ketika mayit yang dimasukkan di dalam kuburan itu, mayit orang yang soleh, orang yang ada di dalam kuburan itu, dalam bahasa barzakh ini, mengucapkan marhaban bi akhil karim. Selamat datang dengan saudara yang baik. Itu kalau mayitnya baik, orang soleh, orang-orang yang sudah ada di kuburan itu merasa gembira kedatangan mayit kita, mayit orang soleh. Kemudian aromanya wangi, semuanya senang. Sementara kalau mayit yang dimasukkan di dalam kuburan itu adalah mayit orang kafir, mayit orang ahli maksiat, semua orang yang di dalam kuburan itu merasa tersiksa karena kedatangan orang yang baunya busuk. Jadi, bukan hanya nanti di kuburan, sekarang juga kita harus bisa introspeksi. Keberadaan kita di tengah orang ini membuat mereka bahagia apa susah.
Alhamdulillah setelah sampean tinggal di sini masjid kita bisa ramai. Itu kan membahagiakan orang. Alhamdulillah setelah sampean di sini jalan kampung yang dulunya becek sekarang pavingan. Membahagiakan orang. Jadi ini sebagai bentuk introspeksi kita dengan mencontoh Nabi Yusuf. Kehadiran Nabi Yusuf di penjara itu membuat orang-orang senang. Laqad burika lana fi jiwarik. Pertanyaan berikutnya, faman anta ya fata? Sampeyan iki sapa sakjane? Sampeyan iki sapa to? Qala, dijawab, ana Yusuf. Aku iki Yusuf. Mungkin orang tidak kenal Yusuf, ini kan baru. Ibnu Safiyillah Yaqub, aku iki anake wong pilihane Allah sing arane Nabi Yaqub. Baru kenal. Karena orang kadang tidak kenal anaknya, kenal bapaknya. Bahkan kadang-kadang orang tua itu tidak kenal anaknya sendiri. Anake sopo iki? Padahal ya anake dhewe. Itu kata teman-teman yang ada di dalam penjara. Wa qala lahu amilus sijn. Bahkan sipir penjara itu juga merasa senang. Sipir penjara itu senang kalau ada narapidana seperti Yusuf, itu senang. Padahal biasanya sipir itu kan yo gak senang dengan orang yang masuk. Semakin banyak orang masuk penjara, semakin berat pekerjaannya. Tapi ini ada orang seperti Yusuf. Ya fata, kata sipirnya. Hai anak muda. Wallahi lawis tata'tu, kalau aku punya kemampuan, la khallaitu sabilak, kon tak bebasno. Kalau saya punya wewenang, orang seperti kamu ini tidak layak di penjara, akan aku bebaskan. Walakin, tapi kan saya tidak mampu, tidak punya kekuasaan, tidak punya wewenang. Sa'uhsinu jiwarok. Aku akan melayani kamu dengan baik. Coba. Kalau orang baik, orang lain juga kepingin melayani dengan baik. Wa uhsinu isarok. Selama kamu ditahan di sini, aku akan berbuat baik kepadamu. Senang. Jadikan semua orang itu senang dengan keberadaan kita. Kita ke masjid, semua orang senang. Kita ke sekolah, semua orang senang. Kita tinggal di kampung, semua tetangga senang. Pastikan kita harus bisa begitu. Maka kata sipir, fakun fi ayyi buyutis sijni sita. Kalau begitu kamu milih ruangan mana saja silahkan. Milih sak karepmu, sing disingkon karepno gak apa-apa. Ya, di penjara mau milih yang mana? Ya, tetap di penjara. Itu. Ini. Kebaikan-kebaikan inilah para jamaah sekalian yang membuat kita harus mencontoh. Sebenarnya ini bukan hanya ajarannya Nabi Yakub, bukan hanya akhlaknya Yusuf. Di dalam agama kita, semua yang dilakukan oleh Yusuf itu sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur kita diwajibkan, amanat wajiban. Mengunjungi orang yang sakit itu sunnah. Mengantarkan saudara kita yang muslim meninggal sampai ke kuburan itu juga sunnah. Menolong orang, meringankan beban orang, loman, sodako itu ajaran agama kita. Dan memang seluruh ajaran nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu sama. Karena itu sekali lagi para jamaah sekalian, inna naraka minal muhsinin. Akhlaknya Nabi Yusuf itu bukan hanya baik, dia yang tahu, tapi orang lain juga tahu kalau memang Yusuf itu baik. Dan secara spesifik karena ayat yang kedua, inna naraka minal muhsinin, itu adalah ketika Yusuf sudah menjadi pejabat negara, maka Ibnu Katsir mengatakan muhsinin di situ
minal adilin al-munsifin al-qabilina lil khair. Pemimpin yang muhsin itu adalah pemimpin yang adil, yang munsif itu fair, terbuka, objektif, al-qabilina lil khair, menerima kebaikan dari manapun adanya. Satu masyarakat merasakan nikmat kalau dipimpin oleh pemimpin yang muhsinin. Tapi masyarakat akan sengsara kalau dipimpin oleh pemimpin yang lawan kata dari muhsinin, bisa mujrimin, penjahat. Sebuah bangsa, sebuah negara itu akan makmur jika dipimpin oleh pemimpin-pemimpin, imam-imam yang muhsinin. Tetapi sebuah bangsa, sebuah negara akan menderita kalau kebetulan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak muhsinin. Makanya di sini muhsinin itu dikaitkan dengan adil, objektif, menerima kebaikan dari manapun adanya. Dan banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis yang berbicara tentang pemimpin. Di antara 7 golongan yang nanti di akhirat mendapatkan naungan pada saat tidak ada naungan, tidak ada payung apapun kecuali payung Allah. Maka 7 itu yang disebut pertama kali oleh Nabi adalah al-imamul adil. Lain-lain itu di bawahnya. Yang 6 orang itu ada orang pemuda yang tumbuh beribadah, orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, orang kaya yang infak kemudian dirahasiakan, disembunyikan. Itu berikutnya. Yang pertama, imamun adil. Pemimpin yang adil. Nabi juga mengatakan sebaik-baik pemimpin adalah yang selalu didoakan oleh rakyatnya. Dan seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang selalu dicelatu oleh rakyatnya. Flyernya didoakan, videonya dikomen baik. Itu sebaik-baik pemimpin. Tapi seburuk-buruk pemimpin adalah fotonya gak dipasang. Baru fotonya itu sudah tidak dipasang. Ada gambar di komen negatif. Dikasih jempol tapi kebalik. Itu seburuk-buruk pemimpin. Nah, kenapa didoakan baik? Kenapa didoakan buruk? Karena memang dia muhsinin apa tidak? Kalau pemimpin itu muhsinin, ya didoakan kebaikan. Kalau pemimpin itu tidak muhsin, ya dikomen negatif. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi inti dari pengajian kita pada malam hari ini adalah bagaimana kita bisa meneladani akhlak yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, yaitu inna naraka minal muhsinin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.